pengen. Kalau pengen terkenal tuh lebih tepatnya gini sih, bukan pengen terkenal yang kayak pengen, wah aku pengen viral, pengen gini. Karena kan sebenarnya nggak salah juga ya pengen viral. Cuman aku sih lebih pingin adalah karyaku dikenal sama orang, jadi orang bisa tahu sama kisah yang aku ceritakan di karya-karya aku. That's point gitu. ya, bener banget. Karena kan zaman-zaman SMA pasti ada yang pernah di SMA, iya sering banget SMA Iya. sama ini biasanya kayak mahasiswa baru gitu, kayak tahun 1, 2, 3 itu biasanya pasti kayak gitu. Pasti love bombing Love bombing tiba-tiba hilang. mahasiswa Ghosting yang gitu. males Kayak banget. ngapain kamu deketin kalau tiba-tiba ghosting, nggak usah gitu. Oke, itu di lagu Katakan. Ada nggak sih yang Memang aku tulis sendiri semua. ada yang favorit atau semua favorit? Bentar. Atau mungkin kamu ngerasa aku tuh senang banget ketika aku menceritakan melalui membawakan lagu ini gitu, kisah Oh ini. gini. Gimana ya? Karena menurut aku lagu-laguku itu kayak anak aku. Jadi kayak I see. Ngerti kan? Karya-karya itu selalu Iya. jadi anak-anak terbaik para iya penulis. betul. Jadi kayak Oke. mau ditanyain apa ya? Yang tersayang yang mana nggak ada. Iya, Karena bener. masing-masing lagu itu punya cerita dan punya treatmentnya di prosesnya tuh beda-beda gitu loh. Dan karakternya Pun itu juga beda-beda beda-beda gitu. Kalau misalkan yang Katakan itu memang karena band ya. Ini sebenarnya kalau misalnya aku dengerin sekarang pun itu tuh aku sama timku ya, sama teman-teman bandku tuh ngerosting lagu itu karena jelek banget mixingannya. Aduh gak karu-karuan deh pokoknya. Karena itu emang awal mulanya kita belajar produksi lagu tanpa kita belajar musik gitu. Tanpa kita sekolah musik dan sekolah produksi lagu gitu loh. Terus akhirnya di lagu yang debut pertama yang singleku itu yang di Danya Nisa ini ada lagu judulnya Akankah Kita Akan Bersama. Nah ini udah lumayan better karena memang mixing dan masteringnya kita lempar ke temen yang emang udah profesional bisa gitu. Nah di sela-sela produksi yang single pertama itu yang Kita Akan Bersama itu, produser aku pada akhirnya ngulik tuh technical producing lagu, mixing dan mastering yang standar profesional gitu, yang emang standar industri itu seperti apa. Jadi di single kedua yang tadi itu judulnya Hilang, itu sudah dipegang 100% sama produser aku. Jadi kita nggak ngelempar ke orang sama sekali. Jadi benar-benar kita pegang sebagai tim. Jadi Ngurus lagunya, ngolah lagunya. Jadi aku nulis, aku kasih demo, terus habis itu lempar ke produser, terus kita aransemen bareng, brainstorming dan lain sebagainya. Bikin demo, bikin guide, kita rekaman guide dan lain sebagainya. Oh udah aman nih. Akhirnya record vokal proper, kita mixing, selesai. Itu juga berlaku di lagu yang kedua. Nah, lagu kedua ini ceritanya lebih kena lagi karena kita kan ngerasa sebagai tim produksi dan sebagai anggapannya pegiat industri musik baru lah ya. Kayak kita masih newbie gitu loh. Ternyata lagu kita tuh bisa dinikmatin segitu banyaknya orang dan nggak cuman di Indonesia gitu loh. Dan bahkan streamer paling banyak itu ada di Malaysia sama Singapura. Wah, jadi kayak di luar negeri ya? Malah di luar negeri. Jadi kayak ternyata musiknya kita ini udah layak ya didengerin sama orang-orang luar gitu loh. Karena kan juga ini ya kemudahan teknologi sekarang kan media platform itu kan jadi kayak kita gampang lah ya untuk mendistribusikan sampai keluar Indonesia gitu loh. Bisa jadi kayaknya tahun depan konser di luar negeri. Amin banget. Amin. Pelan-pelan lah. Nanjaknya satu-satu. Iya. Okay. Nah di lagu yang ketiga ini, ketiga ya? Iya lagu yang ketiga ini kita kaget tiba-tiba streamersnya di Spotify itu udah 40,000 plus. Iya, aku juga lihat itu. Nah itu judulnya Aku dan Kisahmu. Aku nggak ngerti juga nih kayak ini orang-orang suka yang kayak patah hati gini yang lagu gamon gini. Aku nggak ngerti ya. Iya. Tapi jadi si Aku dan Kisahmu ini lagunya itu kayak gamon, tapi sebenarnya kita udah kayak ngelepas aja. Jadi kita kita udah nggak berharap balik juga. Cuman kayak kita ngerasa pada saat habis putus itu dari relationship yang udah kita jalin beberapa lama itu kita ngerasa kayak ternyata
aku emang udah sendirian ya, Jadi kayak baru tahu kalau misalnya udah sendirian kayak. Kayak masih fase-fase acceptance yang awal-awal gitu loh. Gitu. Jadi yang era hilang yang banget tuh di lagu yang kedua. Malah yang kedua hilang. Itu sih. Terus lagu yang keempat itu juga lagu terminimalis yang aku punya karena itu durasinya nggak sampai 3 menit. 2 menit enggak 2 menit lebih dikit kayaknya malah ya. Itu judulnya Untukmu dan ini lagu yang aku tulis memang buat sahabat aku. Aku tulis tuh sebenarnya di tahun 2019 kayaknya, 2019. Tapi baru dirilisnya tahun lalu. 2024 di bulan Juli gitu. Jadi lagu ini mungkin relate juga buat teman-teman Daluang ya nggak? Iya nggak sih? Apa sih panggilannya? Teman-teman Daluang. Bener ya? Iya bun, teman-teman Daluang. Okay. Yang ini apa ya? Mungkin di fase capek dan kayak kok aku nggak nemuin orang yang tepat terus sih. Jadi kayak kita nemuin orang yang baru, pada akhirnya kelar. Tapi nanti nemuin orang baru lagi kelar. Terus jadi kayak di fase gitu ya? hopeless aja. Kayaknya aku nggak bakalan nemu. Kayaknya aku bakalan nggak nemu ini deh orang yang apa ya buat aku gitu. Kayak dia ragu-ragu gitulah intinya. Dan dia akhirnya ya udah hopeless dan jadi kadang-kadang ada insecure-nya gitu loh, ada rasa insecure-nya gitu loh. Nah ini aku kasih ke temanku karena di 2019 itu dia tiba-tiba datang lah ke aku curhat dan lain sebagainya. Kayak intinya dia ngerasa capek kalau misalkan harus mengulang ritme yang sama dengan ketemu orang baru, kelar. Ketemu orang baru lagi menceritakan A sampai Z tapi ternyata nggak ada ujungnya apa-apa. Itu berkali-kali sampai ada 10 kali mungkin ada ya. Dan itu aku kayak wah iya sih capek juga sih mentally gitu loh. Akhirnya aku nulislah lagu itu dengan harapan dan doa dan pesan ya kalau misalkan cinta itu bakalan hadir di waktu yang tepat bukan yang cepat gitu. Makanya jadi highlight quotes kita di podcast kali ini kayaknya. Jadi liriknya tuh gini, cinta akan hadir padamu saat langit kembali biru gitu. Jadi kalau misalkan kan kalau langit kelabu kan nggak selalu kelabu kan. Jadi pasti ada waktunya di mana dia bakalan biru juga gitu. Jadi tenang aja bakalan ada seseorang yang pas buat kamu di waktu yang tepat gitu. Jadi nggak usah takut. Itu notes buat teman-teman Daluang biar gak patah hati ya. Dengerin lagunya. Karena ada clue-clue biar gak patah hati. Aku tuh dengerin lagu kamu dan itu tuh bener-bener kerasa banget. Kerasa banget. Gimana nih? Aku penasaran. Ingin bersama itu yang aku gitu. Itu tuh ceritanya tentang ini ya, kayak sepasang kekasih yang baru pengen bareng-bareng atau kayak gimana sih sebenarnya? Kalau ingin bersama ini sebenarnya aku ini ya backgroundnya aku nulis ya. Karena aku punya temen yang dia fan girl banget sama artis K-pop lah. Kayak BTS, terus kayak K-pop band itu ya. Boyband gitu itulah pokoknya gitu ya. Aku nggak paham, aku nggak hafal ya namanya. Cuman aku kayaknya cuman apal ini Super Junior. Zaman kapan itu? Tapi emang relate. Dan BTS siapa yang nggak tahu kalau BTS siapa yang nggak tahu? Iya makanya. Terus EXO. Oh iya EXO ya. Itu kan udah lawas banget kan, senior gitu. Nah dia ngefans lah sama satu member ini dan kayak gila-gila banget gitu loh. Jadi kayak seolah-olah tuh nih orang tuh beneran kayak yang hadir di hidupnya setiap hari gitu loh. Padahal sebenarnya enggak kan K-pop gimana sih? Cuma bisa mandangin dari layar kan sedih banget ya sebenarnya. Terus aku tuh ngerasa ternyata bisa ya cinta segede ini ke orang yang bahkan dia nggak tahu kayak temanku ini hidup atau enggak kan nggak tahu ya. Berarti itu inspirasinya dari situ. Inspirasinya tuh malah dari situ Nabila. Jadi kayak ngebet sendiri gitu ya. Iya jadi tapi karena terus lagi-lagi kan proses kreatif kan kadang emang idenya dari situ kan awalnya. Tapi akhirnya aku nge-POV-in ke diri aku sendiri karena aku nggak relate yang nge-fanboyin sampai segitunya gitu. Jadi aku bayanginnya adalah aku lagi suka sama orang yang emang suka banget. Terus aku udah naksir diem-diem. Ya udah aku keep sendiri gitu. Tapi di tengah-tengah proses lagi suka-sukanya itu kita akhirnya kayak mikir-mikir sendiri kayak percuma juga kalau misalnya kita keep
dia juga nggak bakalan tahu, dan ntar kalau misalkan dia udah keburu mungkin ada yang nyatain cinta duluan ke dia, ntar dia keburu diembat sama yang lainnya gitu. Makanya di bridge-nya itu aku kasih lirik apa ya, bentar. Oh, mungkin terlalu cepat untuk menyatakan semua yang ku rasakan, oh pada dirimu. Namun tak ingin aku kehilangan kesempatan dan biarkan kau menghilang. Jadi kayak dia tuh ngerasa kayaknya terlalu cepat deh buat aku confess ke orang yang aku suka, ke crush aku ini. Tapi di sisi lain, aku juga nggak mau kehilangan dia gitu loh. Jadi kayak ya udah deh bodo amat, aku cepet-cepetan confess daripada nih orang keburu diambil orang lain juga gitu. Oke, tapi pada endingnya juga hopeless juga ya. Endingnya open ending, terserah mau gimana gitu. Oke. Jadi emang ini ceritanya tentang seseorang yang lagi crush banget. Kayak lagi kasmaran. Gitu. Tapi kebanyakan emang lagu kamu ini kebanyakan cinta. Iya, memang. Nature gitu ya. Nature lirik gitu ya. Iya nggak sih? Aku nggak ngerti ya. Itu yang bisa nilai. Maksudnya alami banget gitu loh. Terasa banget alami banget gitu loh. Kayak kamu nyeritain langsung ke pendengar kamu gitu. Cuman satu-satu yang unik banget ketika aku ngelihat adalah lagu kamu ini folk. Iya, folk gitu ya. Folk. Itu folk. bisa dijelasin nggak? Itu maksudnya kayak gimana? Karena aku bukan orang musik. Oh, oke. Genrenya ya. Kalau folk itu sebenarnya itu adalah genre musik yang apa jadinya? Kayak tradisional. Gitu, enggak, tradisional. Jadi folk itu sebenarnya, aku lupa lagi. Folk itu dari negara mana ya? Jadi dia tuh kayak musik tradisionalnya sana gitu loh. Nah, tapi memang instrumennya itu kebanyakan tuh gitar, alat petik. Alat musik yang dipetik gitu. Nah, salah satunya adalah gitar. Kalau kamu nonton film Rapunzel nggak sih? Film ini ya apa? Tangled. Itu kan musiknya nah kayak gitu kan. Itu tuh termasuk folk sebenarnya. Itu salah satunya folk. Terus ada juga film Brave yang mamanya berubah jadi beruang. Aku juga lihat. Nah, itu sebenarnya tuh akarnya folk tuh kayak gitu. Model-model gitulah, mirip-mirip gitu. Sama mungkin kalau Game of Thrones gitu ya. Kayak musik-musik kan mirip-mirip gitu kan. Nah, sebenarnya folk itu awalnya dari situ, cuman seiring berkembangnya musik ya sampai jadi musik modern ini kan banyak akulturasi dan lain sebagainya dan adaptasi genre juga. Akhirnya jadilah folk ini juga dikenal dengan musik-musik yang akustik. Jadi pakai gitar akustik, piano akustik kayak piano klasik gitu yang nggak pakai ini ya, yang nggak nyolok ya, yang nggak nyolok. Jadi emang recordnya tuh ditodong, mic-nya ditodong gitu kan. Kalau grand piano atau enggak piano piano akustik itu kan dia alatnya kan yang bunyi kan ini kan kayak tembaga yang ketuk-ketuk gitu loh. Jadi tang gitu kan. Nah, itu kan harus ditodong nih. Jadi emang alat-alat musik yang kayak gitu. Terus drumnya bukan yang drum drum kit yang drum ini elektrik gitu. Jadi memang yang drum akustik gitu. Oke. Jadi awalnya tuh pengetahuan baru sih. Tapi aku penasaran, kamu sukanya lagu yang seperti itu juga kan, yang folk pop juga kan? Atau kamu punya genre musik yang ternyata kamu suka rock? Itu kan juga lucu, fun fact banget gitu. Oh iya. Kalau genre musik, playlist di Spotify kamu tuh kayak gimana ton musik? Kalau playlist, waduh, sebenarnya ya, karena makin kesini aku juga ngulik berbagai musik, akhirnya aku nggak ada spesifik kayak aku suka di ini, enggak. Karena aku termasuk salah satu orang yang open minded dengan berbagai genre musik dan aku hampir dengerin semua gitu loh. Tapi yang sering aku dengerin memang yang mungkin yang temponya itu nggak seberapa cepat, yang slow tapi nggak yang ngantuk banget. Mungkin kalau misalkan musisi-musisi baru dan mungkin yang underground, bukan underground, maksudnya kayak yang nggak viral, yang nggak banyak orang tahu, mungkin tahu lagunya orang-orangnya, tapi nggak tahu
nggak tahu musisinya. Mungkin ada Clairo. Terus ada Lizzie McAlvin. Terus ada siapa lagi ya? Ada siapa sih namanya itu? Aku lupa. Pokoknya ada dua musisi itu yang lagi aku sering dengerin aja sih. Karena memang musiknya apa ya? Dia folk, dia pop, tapi ngawang. Gimana tuh yang kalau Jadi ambience yang dia kasih di apa ya? Ada di scene-nya, terus ada di aksen-aksen dari gitar, dari piano gitu tuh agak beda gitu loh. Agak ikonik gitu loh. Jadi kayak unik aja. Terus habis itu kalau lagu yang lama banget itu aku dengerin siapa ya? Earth, Wind and Fire. Itu kalau grup band ya. Terus kalau jazz itu siapa namanya? Aku kok jadi lupa. Dia nyanyi Lullaby of Birdland. Aduh, aku jadi lupa namanya. Pokoknya itulah. Cewek dan dia penyanyi dan dia buta. Siapa tuh? Oh. Sabrina Aku Carpenter? lupa. Oh, bukan kayaknya ya. Bentar, HP aku mana? Nah, agak nyontek ya, nggak apa ya. Jadi emang aku tuh dengerin banyak banget genre lah. Nah terus kalau misalkan dari kecil sendiri, aku kan dengerinnya yang emang musikal gitu kan, kayak Petualangan Sherina. Petualangan Sherina kan salah satu musikal Indonesia kan. Iya, enak banget sih itu juga. Dan itu emang wow banget gitu loh, masterpiece banget gitu loh karya-karyanya. Aku inget. Paling kuat. Itu aku suka-suka itu lagunya. Aku baru inget ini penyanyinya yang jazz tadi, namanya Ella Fitzgerald gitu. Jadi dia tahun berapa ya? Kayak tahun 40-50-an gitu. Jadi inspire teman-teman buat cari musik-musik yang keren juga ya. Terus itu yang jazz. Terus kalau yang pop itu mungkin ini siapa sih penyanyi yang buta itu, yang ada yang tahu nggak guys? Penyanyi yang buta yang cowok, dia main sambil bukan Rico. Ini siapa yang sambil main piano? Aku tuh suka lupa nama gitu loh. Nah, nyanyi lagunya Overjoy. Overjoy, oke. Ya, itulah namanya itu. Cari. Aku jadi lupa, ya Allah, baru bisa aku inget. Itulah. Terus habis itu siapa ya? Michael Jackson sih termasuk ya. Bruno Mars. Itu lama-lama banget, maksudnya penyanyi yang kayak lama-lama banget kayaknya ya. Iya, lama-lama banget emang. Mungkin kalau sekarang yang viral ini sih Billie Eilish. Oh iya. Ariana Grande, Ariana Grande. Kayaknya masuk ke play semua orang. Iya, Ariana Grande. Bruno Mars gitu. Itu kalau yang sekarang ya. Cuman ya itu tadi referensiku itu. Terus kalau keroncong, nah ini buat teman-teman Daluang mungkin jarang banget denger keroncong yang kayak gini. Namanya grupnya tuh keroncong apa ya? Ensemble Pancawarna, keroncong Pancawarna kalau nggak salah. Oke, keroncong Pancawarna. Jadi itu bukan keroncong langgam, lebih keroncong klasik. Jadi eranya kayak bener-bener ada rasa Belanda-Belandanya gitu. itu referensinya. Tapi kamu sibuk manggung kemana nih kira-kira? Kalau tahun ini aku masih libur dulu karena lagi fokus untuk bikin next album, insya Allah. Penasaran banget kayaknya ya. Next albumnya kira-kira. Soalnya nuansanya juga beda dari 5 laguku yang sudah rilis. Jadi tetap ada folk popnya, tapi mungkin agak sedikit rancak karena yang kemarin kalau Nabila dengerin kan ngantuk semua ya lagunya ya. Tapi ya sih di hati sih. Iya kan, kayak lebih kayak melankolis banget gitu loh. Nah kalau di albumku ini aku agak mengurangi sisi melankolisnya, tapi tetap relate di kehidupan gitu. Dan ini aku juga kolaborasi sama teman-teman juga. Jadi insya Allah di album ini aku tidak menulis sendiri semuanya. Ada beberapa teman yang ikut nulis juga. Dan ada teman-teman baru juga yang ikut kolaborasi juga. Jadi ditungguin aja. Itu next project-nya. Jadi panggungnya masih ini dulu, pause dulu. Oke. Boleh dong sebelum kita closing di sesi episode kali ini, nyanyi dong apapun deh. Maksudnya lagu kamu deh. Yang mana nih? Yang mana ya? Oh tadi yang belum nyanyiin yang mana ya?
Kayaknya yang aku dan Gisamu kayak belum ya. Belum nih, yang 40.000 viewers tuh ya. Iya, oke. Oke deh, Refnya aja ya. Aku dan kisahmu yang telah berlalu masih belum terbiasa lewati hari tanpamu, meski dirimu tak lagi di sini. Mampukah diri ini terima kita yang tak lagi bersatu. Aduh, boleh dong tepuk tangan teman-teman. Keren banget suaranya. Dan ini jadi penutup juga untuk sesi podcast di episode kita kali ini. Thank you teman-teman, thank you banget Dania. Thank you, Nabila. Thank you teman-teman Dallo yang sudah nonton. Jadi Makasih. jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di bawah. Kira-kira kalian mau tema atau ngundang siapa lagi nih untuk di podcast Daluang. Thank you so much for watching. Bye-bye.